Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Endro. Wah, Ibu senang sekali pagi-pagi sudah bisa mendengar suara kamu bernyanyi. Oh, ada Ibu. Salam juga, Bu. Maaf suara saya jelek. Endro tahu nggak? Bernyanyi itu merupakan salah satu karunia atau talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi, kita harus bersyukur kalau kita bisa bernyanyi, memiliki suara yang bagus, dan mari kita gunakan semuanya untuk memuji Tuhan. Bu, nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana? Nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan adalah jika kita bernyanyi dengan roh dan akal budi. Nah, Endro, Ibu ingin menjelaskan bagaimana cara bernyanyi dengan roh dan akal budi, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Bernyanyi dengan roh dan akal budi ini dapat kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15b sampai ayat 19. Kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang berada di Korintus. Surat ini merupakan nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Paulus meminta agar jemaat di Korintus saling tolong-menolong, menghibur jika ada yang sedih, mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Nah, sayangnya pada saat itu di Korintus ini hanya sibuk mementingkan satu karunia Allah saja, yaitu karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh ini adalah berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan bahasa roh. Menurut Rasul Paulus, karunia berbahasa roh bukanlah satu-satunya karunia yang terutama di dalam ibadah. Nah, rupanya jemaat Korintus ini menganggap bahwa berbahasa roh adalah karunia yang terutama di dalam ibadah. Padahal kita tahu masih banyak karunia-karunia yang lain yang dipakai oleh Tuhan di dalam beribadah. Jadi jemaat Korintus ini merasa jika dapat berbahasa roh, maka dialah yang terbaik, merasa diri hebat dan sombong. Padahal kita tahu ibadah bukan sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri. Ibadah adalah sarana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Rasul Paulus berusaha memperbaiki pemahaman jemaat di Korintus bahwa bahasa roh haruslah disertai dengan penafsiran, karena jika bahasa roh itu tidak disertai dengan penafsiran, maka tidak berguna dan bermanfaat di dalam ibadah, karena tidak dipahami oleh orang lain. Apa artinya? Apakah Rasul Paulus tidak percaya dengan bahasa roh? Tentu saja tidak, karena Rasul Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya pada saat berdoa, tetapi Rasul Paulus menggunakan bahasa roh ketika dia bernyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah.
Nah, menurut Rasul Paulus, bernyanyi yang baik di dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi, bukan asal nyanyi atau asal bersuara. Lalu nyanyiannya tidak jelas artinya, kata-katanya tidak jelas, pengucapannya tidak jelas, dan maksud nyanyian juga tidak jelas. Bukan yang demikian. Bernyanyi yang menggunakan akal dan budi adalah kita harus bernyanyi dengan pengucapan kata yang jelas. Kemudian kata-katanya dapat dimengerti dan isi lagu atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh orang yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Karena jika nyanyian dinyanyikan dengan akal dan budi yang baik, akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaan. Bahkan ikut mengaminkan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian tersebut. Nah, inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus, bahwa nyanyian dan bernyanyi di dalam ibadah tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Andrew tahu tidak, di dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Kalau berdasarkan iramanya, ada yang semangat, ada juga yang lembut dan syahdu. Lalu kalau berdasarkan isi atau pesannya, ada nyanyian yang memuji Allah, ada juga yang berisi doa dan harapan. Agama Kristen adalah agama yang paling banyak menggunakan nyanyian di dalam beribadah. Nah, kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, baik bagi yang mendengar maupun yang menyanyikan lagu, dan terlebih lagi sangat menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat adalah ketika kita menyanyikan sebuah nyanyian, apakah kita serius dan menikmati lirik serta nada nyanyian tersebut, atau apakah kita hanya asal bernyanyi tanpa menghayati arti lagu tersebut? Ketika kita bernyanyi dalam ibadah, harus melibatkan hati. Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Nah, jika kita bernyanyi hanya karena suara kita memang merdu, atau kita bernyanyi karena takut dikatain teman tidak bisa bernyanyi, atau kita asal nyanyi saja, maka nyanyian yang kita nyanyikan di gereja menjadi tidak berguna. Lalu, nyanyian yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan? Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian itu ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Nah, Andrew melalui penjelasan tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, Ibu berharap Andrew dan teman-teman dapat memahami bahwa menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilaksanakan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu, bernyanyi hendaklah dilakukan dengan akal dan budi yang baik.
Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal budi yang baik agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarkannya ditolong untuk memahami karya Allah yang selalu baik di dalam hidup kita. Nah, Andrew, tadi Ibu sudah mendengar kamu bernyanyi dan Ibu menikmatinya. Nah, Ibu berharap Andrew tetap terus memuji Tuhan karena hal itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Ibu berharap juga teman-teman yang lain juga harus rajin memuji Tuhan karena Tuhan sangat senang dan ingin mendengar suara anak-anaknya. Baik Bu, Endro akan bernyanyi untuk Tuhan dengan roh dan akal budi. Baiklah Andrew, melalui pembahasan kita pada pagi hari ini tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, Ibu memberi tugas untuk Andrew dan teman-teman mengerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja pelajaran 3. Nah, Ibu minta tolong Andrew juga dapat menyampaikan kepada teman-teman kelas 6 agar mengerjakan tugasnya. Dan jika selesai, tolong disampaikan, diantar kepada Ibu guru ya. Baik Bu, Endro akan menyampaikan kepada teman-teman. Baiklah Andrew, Ibu akan melanjutkan olahraga Ibu pada pagi hari ini. Ibu harap kamu juga berolahraga supaya kita semua tetap sehat. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Ibu minta Andrew yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, ajarlah kami menggunakan mulut dan hati kami untuk bernyanyi dengan baik, agar nyanyian kami semakin menolong kami mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa syukur ini. Amin. Terima kasih untuk doanya Andrew. Ibu ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi juga Bu.